Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. T. Sebelumnya saya akan melanjutkan pembahasan video kemarin mengenai aplikasi dan standar desain HVAC pada ruang isolasi COVID-19. Nah, ada 4 topik yang kemarin dibahas. Pertama, mengenai perspektif virus COVID-19. Kemudian aplikasi HVAC di rumah sakit, ketiga tentang indoor air quality, dan terakhir mengenai tata udara ruang isolasi. Nah, pada sesi yang kedua ini, saya akan bahas lebih jauh mengenai engineering control. Nah, namun sebelumnya, saya kembali mengingatkan rekan-rekan, apa itu ruang isolasi? Jadi, ruang isolasi itu merupakan suatu ruangan tertutup yang dibangun secara khusus untuk mencegah terjadinya penularan infeksi dengan mengatur beberapa parameter lingkungan seperti temperatur, kelembaban, ventilasi, filtrasi, bahkan desinfeksi. Nah, dalam slide ini ada contoh layout yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui pedoman teknis bangunan dan prasarana ruang isolasi penyakit inspeksi emergensi pada tanggal 13 April 2020. Nah, sedikit mengenai skematik ruang isolasi. Jadi, bagian ini adalah ruang isolasi, di mana ruang isolasi itu dilengkapi dengan beberapa sensor seperti temperatur, kelembaban, dan pressure diferensial. Nah, AC yang digunakan untuk ruang isolasi itu adalah AC tipe split duct, di mana AC split duct ini mengambil udara luar sebanyak 100%. Jadi full press air untuk ruang isolasi. Tidak ada return air, tidak ada udara balik yang masuk ke dalam unit, tetapi full semua udara diambil dari luar ruangan, kemudian didinginkan melalui coil evaporator, dan udara dingin tersebut akan masuk ke dalam ruang isolasi. Di ruang isolasi, udara dingin akan menyerap berbagai panas, baik itu panas sensibel maupun panas laten yang dihasilkan oleh beban internal ataupun beban eksternal. Nah, kemudian ada sistem exhaust. Nah, sistem exhaust ini yang berwarna biru ini merupakan ducting ataupun saluran udara. Nah, ada di dalam ducting itu dipasang UV light atau UVC yang digunakan untuk membunuh virus. Kemudian di dalam box kotak ini isinya ada exhaust fan. Exhaust fan itu dilengkapi dengan variable speed drive, di mana frekuensinya diatur sehingga putaran motornya pun bisa diatur. Dan di dalam box ini juga dipasang adanya 3 jenis filter. Pertama, pre-filter, medium filter, dan heavy filter. Dilengkapi juga dengan alat monitoring ataupun disebut dengan pressure differential. Tujuannya adalah jadi udara keluar dari ruang isolasi itu benar-benar bersih dan tidak mencemari lingkungan, karena virus ini sangat berbahaya. Nah, direview juga masalah standar Kemenkes untuk ruangan isolasi, tekanan negatifnya itu 15 Pascal. Untuk airlock ataupun anteroom, ruangan antaranya itu tekanan negatifnya itu -10. Dan untuk toilet ini sebesar -15 Pascal juga. Jadi kenapa dibuat adanya tekanan negatif dan positif? Lebih kepada pencegahan penularan virus ke ruangan yang lain. Jadi arah aliran udaranya itu dari diferensialnya lebih besar akan menuju ke diferensialnya yang lebih kecil. Nah, sehingga si virus itu tidak akan bocor ke koridor ataupun ke ruangan-ruangan yang lain yang tidak tekanannya yang tidak sama ataupun lebih besar daripada ruangan isolasi. Nah, ada 5 hal yang jadi standar. Pertama, ACH. ACH yang direkomendasikan untuk ruang isolasi itu 12. Kemudian
full press air 100%, kemudian aliran udaranya konstan, kemudian penggunaan filter, dan terakhir adanya kapasitas AC yang ditentukan sesuai dengan standar ruangan isolasi. Nah, oke, masuk kepada inti bahasan tentang engineering control. Engineering control ini merupakan salah satu bagian dari indoor air quality atau kualitas udara di dalam ruangan, di mana kita tahu kualitas udara ruangan itu dapat dikontrol dengan 5H. Pertama, dengan adanya APD ataupun personal protective equipment. Nah, ini adalah tahapan yang sangat rendah keefektifannya untuk mengontrol kontaminan. Kemudian yang kedua ada administrative control, ketiga ada engineering control, keempat ada substitusi, dan terakhir ada eliminasi. Eliminasi ini merupakan urutan pengontrolan kontaminan yang paling efektif, karena tidak ada cara lain untuk terhindar dari virus selain dengan menghindari virus itu sendiri. Nah, lalu apa saja sih engineering control itu? Parameter-parameter apa saja sih yang harus dikontrol? Nah, pertama, ventilasi. Nah, berapa banyak pergantian udara setiap jam di dalam ruang isolasi? Yang kedua, filtrasi. Jenis filter apa yang digunakan untuk menyaring virus? Ketiga, temperatur dan RH. Berapa setting temperatur dan RH untuk menghambat perkembangan virus? Kemudian airflow, bagaimana pola aliran udara yang baik di dalam ruang isolasi? Dan terakhir, adanya disinfeksi. Jenis metode disinfeksi mana yang digunakan di ruang isolasi? Nah, kita bahas satu-satu engineering controlnya. Pertama tentang ventilasi. Nah, pada gambar di samping ini adalah ilustrasi tanpa ventilasi. Jadi, ada satu wadah yang diisi air, kemudian wadah tersebut digunakan oleh beberapa orang. Nah, sehingga lama-kelamaan warna airnya itu akan berubah menjadi kotor. Nah, ini ilustrasi dengan tanpa ventilasi. Nah, sedangkan ilustrasi untuk ventilasi ini, jadi di dalam wadah itu dialiri air. Jadi meskipun digunakan oleh banyak orang, airnya tidak akan sekeruh dengan yang tidak ada kerannya. Nah, lalu apa itu ventilasi? Jadi ventilasi itu pergerakan udara masuk ke dan keluar dari ruangan tertutup. Nah, lalu apa bedanya sama infiltrasi? Jadi ventilasi itu adalah udara luar yang kita butuhkan untuk masuk ke dalam ruangan, seperti adanya jendela. Nah, kalau infiltrasi itu adalah udara yang tidak kita inginkan untuk masuk ke dalam ruangan, karena dia masuk melalui celah-celah jendela, celah-celah pintu. Nah, ada hal yang penting di dalam ventilasi itu adanya istilah ACH atau air change per hour. Istilah lainnya adalah banyaknya pertukaran udara di dalam ruangan itu berapa kali. Jadi udara masuk sampai dengan keluar itu berapa kali setiap jamnya. Nah, rumusnya itu airflow meter kubik per hour dibagi dengan volume ruangan. Jadi misalkan kita punya ruangan itu AC-nya itu memiliki kapasitas sebesar 1000 meter kubik per hour, ruangannya itu luas volumenya itu sebesar 100, maka ACH-nya itu adalah 10. Nah, setiap ruangan itu memiliki standar ACH tersendiri. Nah, di dalam standar ASHRAE 62.1 tahun 2001 ini dijelaskan berapa kebutuhan ventilasi udara segar untuk orang yang tergantung dengan jenis bangunan. Nah, misalkan untuk kantor itu kebutuhan udara segar per orangnya itu sebesar 2,5 liter per sekon. Nah, hal yang harus diperhitungkan juga adalah kepadatan dari hal yang harus diperhitungkan selanjutnya adalah luasan. Nah, jadi di samping kanan adalah salah satu contoh perhitungan bagaimana caranya menentukan kebutuhan udara segar untuk kantor. Jadi misalkan di kantor itu terdiri dari 10 orang dengan luas lantainya itu sebesar 100 meter persegi. Nah, maka kebutuhan udara segarnya itu outdoor air sama dengan
2,5 dikali dengan jumlah pengguna atau jumlah orang ditambah 0,3 liter per sekon per meter persegi dikali luas ruangan. Nah, diperoleh 2,5 dikali 10 orang ditambah 0,3 dikali dengan 100 meter persegi. Hasilnya itu 55 liter per sekon. Nah, atau kita bisa hitung dengan cara lain. Kalau misalkan kita tidak mengetahui jumlah orang, jadi kita bisa gunakan kepadatan orang berdasarkan jenis bangunan. Misalkan ini untuk kantor, jadi setiap 5 orang itu luasannya yaitu sebesar 100 meter persegi. Maka kita bisa hitung 5 dikali dengan 8,5 sama dengan 42,5 LPS. Nah, tapi untuk ruang isolasi yang digunakan adalah 100% full press air. Jadi perhitungan ini tidak perlu digunakan, tapi kita bisa lakukan perhitungan debit ruangannya itu berdasarkan air tank per hour sebesar 12. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram psikometrik yang biasanya digunakan pada sistem HVAC di perkantoran. Ya, jadi di perkantoran itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam kotak yang berwarna hijau ini adalah ruangan, di mana ruangan di kantor itu dikondisikan sekitar 25 derajat Celcius dengan RH 55%. Nah, udara luarnya itu 33 derajat Celcius dry bulb dan 27 derajat Celcius wet bulb. Nah, sedangkan temperatur keluar koilnya itu 12 derajat Celcius dry bulb dan 11 derajat Celcius wet bulb. Nah, yang kuning ini adalah banyaknya presentasi udara segar. Jadi kalau misalkan di tengah di sini titiknya, maka 50% written, 50% press air. Nah, kalau lihat ini kurang lebih di sekitar 20-25%. Nah, untuk ruangan isolasi, si titiknya ini bergeser ke titik merah. Jadi titik merah ini langsung ke titik yang berwarna biru. Nah, titik merah ke titik warna biru itu kita kenal dengan istilahnya beban koil. Jadi beban evaporator. Nah, sehingga kalau misalkan kita lihat di dalam tabel ini, nah, semakin besar presentase press air-nya, maka kenaikan cooling load pun akan semakin tinggi. Nah, jadi di ruang isolasi dengan press air-nya 100%, dia kenaikan cooling load-nya itu 2,2% lebih besar daripada AC yang biasanya digunakan di kantor. Nah, lalu di dalam tabel ini dijelaskan mengenai dampak ACH ya, dampak ACH terhadap efisiensi penyaring, efisiensi apa ya istilahnya, efisiensi nge-remove atau adalah efisiensi dalam melarutkan partikel. Nah, misalkan ACH 2 dia dapat nge-remove partikel udara dengan efisiensi 99% dengan waktu 138 menit. Nah, semakin besar efisiensinya, maka waktu yang dibutuhkannya pun akan semakin lama. Nah, di ruang isolasi dengan ACH-nya 12, dia dapat merimop 99% partikel di dalam ruang isolasi itu sekitar 23 menit. Nah, semakin besar efisiensinya, maka akan semakin lama di 35 menit. Nah, lalu yang kedua, engineering control yang kedua itu ada filtrasi. Jadi filtrasi ini itu langkah yang dapat ditempuh setelah dilakukan usaha meningkatkan ventilasi ke dalam ruangan. Jadi digunakan untuk menyaring virus, untuk menyaring kontaminan filtrasi itu. Nah, saat ini ASREI merekomendasikan filter dengan efisiensi minimum value atau MEP 13 dengan efisiensi minimum 85%. Nah, kita bisa lihat juga di dalam gambar yang di bawah itu salah satu jenis filter MEP 13 dan HEPA filter. Jadi filter yang efisiensinya tinggi itu tentunya akan memiliki pressure drop yang lebih besar, sehingga kita membutuhkan blower dengan kapasitas yang lebih besar. Dengan kapasitas yang lebih besar akan mengakibatkan pertambahan dayanya juga semakin besar. Nah,
Di dalam gambar ini dijelaskan beberapa standar filter. Misalkan kita ambil standar ANSI atau ASREI standar 52.2, dikenal dengan istilah MEP. MEP minimum efficiency rating value 6, 7, hingga 20. Nah, MEP 13 dia dapat menyaring virus dengan dapat menyaring kontaminan atau partikel dengan efisiensi 75% pada ukuran 0,3 mikrometer hingga 1 mikrometer. 14 75% sampai 85%, kemudian 15 85 sampai 95%, kemudian ada 16 lebih dari 95%. Nah, 17 18 16 17 juga kita kenal dengan HEPA filter. Kemudian 13 14 kita kenal dengan medium filter, 78 kita kenal dengan pre-filter. Nah, yang paling atas ini adalah ultra filter. Nah, jadi sebenarnya yang paling baik digunakan untuk menyaring virus itu sebenarnya ada di MEP 20 dengan efisiensinya itu sebesar 99,999% untuk menyaring virus 0,1 hingga 0,2 mikrometer. Nah, kan peruntukannya juga di sini jelas. Nah, akan tetapi dengan penggunaan filter yang lebih tinggi itu berdampak pada pertambahan kapasitas blower dan daya pun akan semakin bertambah. Sehingga ASREI merekomendasikan hanya di 13-14 dan penggunaan HEPA filter ya. Sehingga kita perlu mengkombinasikan dengan adanya desinfeksi untuk membunuh virus. Nah, pada ruang isolasi ada beberapa jenis filter yang digunakan. Nah, untuk supply air, jadi di supply air ini digunakan filter dengan efisiensi minimumnya 7 atau pre filter dan medium filter. Jadi di sini pre filter dan medium filter, sedangkan di exhaust systemnya digunakan pre filter, medium filter hingga HEPA filter. Nah, ya tadi dijelaskan di sini semakin besar efisiensi filternya, maka penyaringannya pun akan semakin besar. Nah, lalu engineering control yang ketiga itu adalah temperatur dan RH. Nah, kita bisa lihat di dalam grafik yang diambil dari Taylor tahun 2020, ada 3 garis yang berwarna hitam, biru, dan merah. Hitam ini menunjukkan suhu sebesar 4 derajat Celcius. Biru menunjukkan suhu sebesar 20 derajat Celcius, dan merah itu suhu menunjukkan sebesar 40 derajat Celcius. Sedangkan area yang berwarna hijau ini adalah area di mana virus itu pertumbuhannya lebih cepat. Nah, sedangkan yang berwarna merah ini adalah area di mana pertumbuhan virus terhambat ataupun inaktif. Nah, dengan melihat 3 garis temperatur itu sebenarnya kurang berpengaruh gitu. Tapi yang jelas kita gunakan standar sesuai dengan ruangan ataupun standar kenyamanan. Nah, sedangkan untuk RH kita bisa lihat bahwa area yang direkomendasikan agar virus itu terhambat pertumbuhannya di angka 40-60%. Nah, jadi untuk di ruang isolasi, standar Kemenkes menyatakan bahwa temperatur yang direkomendasikannya itu sebesar 24 derajat plus minus 2 derajat Celcius dan RH-nya itu di 60%. Nah, pada sumber yang lain mengenai beberapa tipe kontaminan, partikel, bakteri, fungi, ketahanan terhadap relative humidity. Bisa lihat kita virus itu dia inaktif di angka 50-70% RH. Nah, kemudian parameter yang harus diatur yang keempat itu adalah distribusi udara. Jadi di ruang isolasi itu aliran udaranya harus dibuat laminer. Nah, kita bisa lihat ini adalah diffuser. Jadi supply air ini harus diletakkan di atas tempat tidur di mana sejajar dengan kaki pasien, dan untuk grillnya itu diletakkan di belakang tempat tidur samping kiri kanan dengan ketinggian 30 cm di atas lantai.
Nah, lalu yang kelima itu adalah disinfeksi ya. Disinfeksi pertama. Jadi ultraviolet germanical irradiation atau UVGI adalah radiasi elektromagnetik yang dapat merusak kemampuan mikroorganisme untuk bereproduksi dan menyebabkan perubahan fotokimia pada asam nukleat. Nah, panjang gelombang dalam rentang UVC sangat merusak sel karena dapat diserap oleh asam nukleat. Nah, iridasi UV mempengaruhi DNA atau RNA patogen dengan memutus ikatan timin pada heliks dan menghubungkannya secara silang. Nah, pada gambar ini adalah gambar yang menunjukkan spektrum gelombang. Kita kenal ada gelombang infrared, cahaya tanfak, dan ada ultraviolet. Ultraviolet itu terdiri dari beberapa bagian ya, dari UVA, UVB, UVC, dan hingga ada vakum UV. Nah, apa itu UVA? Jadi UVA itu adalah gelombang ultraviolet dengan panjang gelombang antara 315 sampai 400 nanometer. Nah, ini merupakan paling berlimpah di bawah sinar matahari, berpengaruh pada kulit dan kerutan. UVB dapat membuat kulit merah dan kanker kulit. Nah, UVC itu adalah panjang gelombang yang paling efektif untuk pengendalian kuman penyakit. Jadi sangat disarankan. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita menggunakan UVC di dalam ruangan? Nah, bisa kita gunakan metode aquaroom. Jadi menyimpan ataupun memasang install UV itu di atas di atas dan di dalam ruangan dengan ketinggian 2,1 meter, atau kita juga bisa memasang UV di dalam ducting seperti yang tadi dijelaskan dalam skematik ruang isolasi. Nah, tapi di ducting ini UVC-nya itu dosisnya itu sangat tinggi karena udara yang melewatinya itu pun sangat cepat gitu kan, umumnya di 2,54 meter per sekon gitu. Zona radiasi minimumnya 0,6 meter, waktu pemataran UV minimumnya itu 0,5 detik. Nah, ini adalah referensi yang digunakan untuk presentasi hari ini dan kemarin. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.